dan klasik. Umumnya, semua jenis burung kicau akan dibagi menjadi beberapa kategori, mulai dari kelompok kicau pemula sampai kelompok kicau yang sudah sering juara. Ya, saatnya pertarungan dimulai! Suara sobat-sobat otan ini memang merdu banget. Gak heran deh kalau peminat sobat otan, khususnya murai Medan ini sangat tinggi. Murai batu memang terkenal dengan gaya kicauannya yang sangat berkarakter dan merdu. Gak heran kalau para pecinta burung kicau banyak yang jatuh hati sama jenis burung ini. Selain itu, ia memiliki postur tubuh menawan, bahasa orang model papan atas. Perpaduan yang pas kan? Untuk menghasilkan burung yang gacor, masih banyak hal lainnya yang harus diperhatikan loh teman. Mulai dari perawatan hariannya, pastikan kandang harus selalu bersih. Untuk makanannya, beri secukupnya saja ya paman. Jangan sampai kurang, apalagi berlebihan. Bisa-bisa ia malas berkicau karena obesitas. Dan yang gak kalah penting, jangan sampai air minumnya kotor teman. Karena dapat mengganggu tenggorokan si burung. Bisa-bisa gak merdu lagi deh suaranya. Nah, balik lagi ke calon atlet kicau kita. Meskipun kicauannya sudah jos, tetap harus sering dilatih. Cukup dengan terbang hilir mudik di kandang tengaran yang mampu melatih pernafasannya agar dapat berkicau lebih lama. Supaya pitch controlnya juga nggak meleset saat kontes nanti. Ya, ibarat penyanyi handal, sebelum show wajib latihan dong. Semangat sob, jangan kasih kendor. Teman di rumah, kali ini Otan punya kejutan istimewa nih. Hari ini Otan mau ajak agen Otan yang cuantik, si Kak Almira, untuk main tebak-tebakan nih. Jadi di dalam kotak merah gede ini ada burung ajaib teman. Bisa menirukan berbagai suara burung dan kita bisa request loh. Cakep. Tugas Kak Almira sih gampang. Setelah dengar suara burungnya, coba tebak yang mana gambar burungnya. Gak susah lah. Oke, Kak Almira sudah siap? Nah, sekarang kita tes yang lebih gampang deh. Kira-kira kalau suruh nebak ini suara burung gagak atau murai batu, tebakan Kak Almira benar apa salah ya? Burung ajaib. Bunyi suara yang lainnya dong. Wah, kayaknya Kak Almira pede banget nih sama jawabannya kali ini. Coba Otan pastiin lagi. Burung ajaib. Bunyiin sekali lagi dong, please. Oke deh, kalau udah yakin sama jawabannya. Dan 100 lagi buat Kak Almira. Yeay! Ngomong-ngomong, Kak Almira penasaran gak sih sama bentuk burung ajaibnya kayak gimana? Penasaran banget. Ya udah Kak, coba keluarin burungnya dari sangkarnya ya. Gerak-gerak. Wah, Apa? kok sangkar burungnya goyang-goyang sendiri? Emang burung ajaibnya segede apa? Ada orangnya ya? Coba Kak Almira, cek ke dalam berani nggak?
kaget ya? Oh, kira cuma aku doang ya yang jadi talentnya, yang syuting ya. Ternyata ada yang lain. Dan tadi tuh sempat mikir kalau ini burungnya dipanggilin nyaut terus, ya kan, kayak pinter banget gitu. Lebih pinter burungnya daripada akunya gitu. Tadi pas mau dideketin juga goyang-goyang dan ternyata emang luar biasa sih. Jadi sebenarnya Otan dari tadi tuh ngeprank ke Almira, teman. Dari awal, kotak merah itu isinya bukan burung ajaib, tapi teman baru Otan. Perkenalkan, Flanisa adalah si peniru suara burung, teman. Kecil-kecil gini, Fla sudah mahir menirukan banyak suara burung. Bahkan keahlian uniknya ini sampai viral beberapa waktu lalu loh. Buat teman di rumah yang masih penasaran mau lihat dan denger langsung cuitannya Flanisa, nih Otan udah siapin tantangan untuk Fla. Otan akan panggilkan si Murbat, murai batu kebanggaan ibu kota. Oke sob, sudah siap? Kamu harus lebih gacor lagi ya, jangan mau kalah sama anak SD. Dan si Murbat mulai berkicau, saudara-saudara. Nampaknya Murbat langsung panas nih. Lihat skor kemenangan unggul buat Fla. Gimana Fla? Kalau lawan yang ini sih, Otan yakin bukan lawan kaleng-kaleng. Wah, si Fla masih gak mau kalah. Langsung loh cuitan nyaringnya keluar. Dan murai batunya juga langsung merespon Fla dengan berkicau lebih nyaring lagi. Benar juga ya. Ternyata burung-burung kicau itu saling mendominasi lawannya dengan beradu kicauan, teman. Jadi tantangan ini bukan untuk membuktikan suara Fla bisa seberapa mirip dengan kicauan si burung, teman. Tapi ketika cuitan Fla mirip dengan karakter suara si burung, maka respon burungnya pun akan semakin gacor, alias berkicau keras untuk menandingi kicauan suaranya Fla. Keren banget sih kamu, Fla. Otan salut deh sama kamu. Hei, kenapa bergetar begitu ekormu? Kamu kejang ya? Pak dokter, tolong! Ada sobat Otan yang sakit nih. Otan baru ingat. Sobat Otan ini adalah hewan teritorial, teman. Jika terancam, gecko akan gerakan ekornya kayak gini. Ia berharap musuhnya takut. Sobat Otan ini akan serang lawannya dengan cara menggigit, teman. Gerakannya pun tiba-tiba. Wah, mainannya gemes-gemes banget. Bisa jalan ke sana ke sini lagi. Ada warna kuning, putih, orange. Ih, lucu semua. Tapi kok bisa ngedip ya? Loh, tenggorokan dan perutnya juga gerak. Astaga, Otan lupa. Ini bukan robot mainan, tapi memang makhluk hidup beneran. Ada yang tahu siapa namanya? Teko, Beko. Ih, ngawur semua. Ini namanya gecko. Lebih tepatnya, leopard gecko. Tapi kok berani-beraninya taruh gecko sebanyak ini ya? Padahal kan mereka cenderung berkelahi jika disatukan sesama jantan. Siapa yang membuat sobat Otan berkeliaran di sini? Walah, ternyata Kak Dwina dalangnya. Otan bercanda kok. Jadi sebenarnya Kak Dwina lagi bantu Mas Bogi membersihkan kandang-kandang gecko. Jadi untuk sementara, reptil-reptil yang gemes ini diumbar dulu. Nah, sebelum peperangan terjadi, kandangnya udah siap dan bersih lagi kok, Sob. Ayo, balik ke kandang ya. Kok malah ngumpet sih, Sob? Sini, Otan mau kenalin kamu ke teman-teman di rumah. Ini bukan sifat leopard gecko yang pemalu ya, teman. Tapi karena ia hewan nokturnal.
Jadi lebih merasa nyaman jika di tempat yang lebih teduh atau gelap saat siang hari seperti ini. Otan perkenalkan lagi ya sama sobat reptil satu ini. Siapa tahu teman di rumah ada yang lupa atau bahkan baru ketemu. Yaps, sekilas memang mirip tokek rumah. Tapi leopard gecko ini berasal dari Pakistan, India, dan Iran. Masih termasuk keluarga tokek, leopard gecko memiliki banyak macam warna dan motif di tubuh daripada tokek rumah. Dia disebut leopard gecko juga karena motif tubuhnya yang mirip sama si macan tutul, alias leopard. Tapi hasil kawin silang dengan induk berbeda motif, rupanya bisa menghasilkan variasi motif yang unik cantik tak terbatas. Karena motif uniknya inilah, banyak orang menjadikan si gecko jadi peliharaan kesayangan deh. Teman di rumah ada yang tahu nggak sih salah satu perbedaan tokek dan leopard gecko? Yang belum tahu kumpul. Ini dia bedanya. Tokek rumah itu kan punya ciri khas bisa menempel di tembok dan langit-langit rumah. Sedangkan leopard gecko bisa merosot. Maksudnya, kedua tokek ini memiliki tipe kaki yang berbeda. Leopard gecko tidak memiliki bantalan penghisap pada telapak kakinya. Itu sebabnya, leopard gecko akan kesulitan jika berjalan di atas media licin dan halus, apalagi untuk menempel di tembok. Kak Dwina, Mas Bogi, ada gecko yang ketinggalan nih di sini. Tidak! Astaga, geckonya kecebur! Sejatinya reptil ini hidup di daerah berbatu dan berpasir, teman. Jadi pasti tidak nyaman untuk leopard gecko saat berada dalam air. Tuh kan, dia terlihat panik. Tolong! Tolong! Siapapun tolongin sobat otan ini dong! Wah, syukurlah Kak Dwina dan Mas Bogi datang tepat waktu. Semoga tidak ada gecko yang kabur lagi ya, Kak. Ada yang tahu kenapa Otan khawatir banget kalau leopard gecko ini hilang? Leopard gecko termahal di sini jatuh kepada jenis Bold Stripe. Sulit untuk mencari motif lurus seperti ini, teman. Semakin lurus dan tebal garis di tubuhnya, maka semakin mahal harganya. Ayo tebak, berapa harga sobat otan ini? 1 juta? 3 juta? Salah, harganya 10 juta rupiah. Wow, mahal kan? Wih, Otan antusias banget nih mau panen telur gecko. Leopard gecko milik Mas Bogi memang dalam masa bertelur, teman. Jika musim telur seperti ini, dalam 1 hari Mas Bogi bisa panen 20 butir telur. Itu artinya ada 600 telur leopard gecko dalam sebulan. Banyak banget kan? Satu betina gecko hanya menghasilkan 2 butir telur. Agar lebih aman dan mencegah gagal menetas, maka para peternak selalu memindahkan telur ini ke inkubator. Telur-telur gecko ini disimpan dalam inkubator selama 30-40 hari dengan rata-rata suhu 30 derajat. Oh iya, perbedaan suhu itu mempengaruhi jenis kelamin gecko loh. Unik kan? Ini super lucu! Bayi leopard gecko yang baru menetas tadi pagi. Teman, rata-rata bayi reptil itu langsung lincah loh walaupun baru keluar dari cangkang. Tahukah teman, ternyata
Ternyata si kecil limut ini termasuk hewan yang panjang umur loh. Mereka dapat hidup hingga 20 tahun. Teman, di tempat Mas Bogi ada satu leopard gecko yang unik loh. Tada! Loh, udah jadi tengkorak, Kak? Tidak! Walah, Kak Dwina hobinya ngeprank Otan ya. Ini dia teman, geckonya. Sudah tahu kan letak uniknya di mana? Yaps, leopard berekor 2 ini namanya King. Sebetulnya King ini pernah mengalami putus ekor, namun saat ekornya kembali tumbuh justru menjadi bercabang. Tapi kelainan ini tidak mempengaruhi kesehatan King kok. Tenang, gak usah minder ya sob. Kamu itu unik dan tetap berharga. Teman, sebetulnya memelihara gecko cukup sederhana loh. Gak perlu kandang yang luas, bukan reptil yang harus berjemur, dan tidak perlu mandi. Selain itu, toke satu ini gak akan tumbuh besar segede buaya. Berawal dari memelihara 4 ekor leopard gecko, kini Mas Bogi berhasil mengembangbiakan lebih dari 3.000 ekor gecko. Luar biasa ya. Para penghobi toke cantik ini bukan datang dari dalam negeri aja, tapi Amerika, Korea, dan Jepang pun jadi langganan toko Mas Bogi. Siapa sangka usaha ternak gecko bisa mendatangkan keuntungan 40-90 juta setiap bulannya. Uang segitu, Otan bisa buat beli pisang berapa banyak ya? Nah, ini dia nih tersangka utamanya. Siapa lagi kalau bukan si Gary, alias Garangan. Usut punya usut, keluarga dekat Meerkat ini bukan hanya berani dan lincah, tapi juga punya tubuh yang lentur, teman. Wah, ada biawak besar juga tuh. Gary, awas. Jangan-jangan itu induknya lagi. Ayo lo, apa Otan bilang? Wah. Ternyata emang gak ada takutnya ya kamu sob. Bukan yang ambil angka 1000, sobat Otan ini malah langsung melancarkan serangan. Seperti biasa, Garangan menyerang dengan mengandalkan gigitannya. Baru Otan bilangin, tapi gigitan Garangan keburu terlepas. Awas Gary. Nah kan biawaknya menyerang balik. Wah, mereka saling menggigit. Waduh, nyaris kamu kena sabet ekor biawak, sob. Semoga kamu gak apa-apa ya. Biawak memang memiliki ekor yang panjang dan keras seperti pecut. Ekornya ini bisa digunakan sebagai senjata. Phew, akhirnya sadar diri juga kamu, sob. Sudah, mundur aja. Biawaknya terlalu besar untuk kau lawan.